I just feel the atmosphere. Aku rasakan atmosfer tempat ini penuh dengan kesembuhan. Come on, yang perlu sembuh, angkat tanganmu. Yang perlu sembuh, yang perlu sembuh, yang perlu sembuh. Come on, I just speak the word of God. I just speak the word of God. Roh Tuhan ada padaku. Oh, roh Tuhan ada pada Yesus, ada pada kita. Oleh sebab Ia telah mengurapi aku, kata Tuhan, untuk menyampaikan kabar baik kepada orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitahukan pembebasan. Oh, I speak freedom. Bebas saat ini. Bebas kepada orang-orang yang ditawan. Penglihatan bagi orang-orang buta. Saat ini yang buta karena putus cinta, yang buta kamu karena penolakan, karena dendam, terbelaklah kau. Membebaskan orang-orang yang tertindas. Memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Ini tahun rahmat Tuhan. Ini tahun Yobel buat keluargamu. Tahun Yobel buat kesehatanmu. Tahun Yobel buat bisnismu. Come on. Ini tahun rahmat Tuhan. Ini tahun pembebasan. This is Good Friday. This is Good Friday. Angkat tanganmu sama-sama. Come on, let's worship. Let's worship. Let's worship. Let's worship. Aku berkatakan tahun Yobel. Aku berkatakan kebebasan. Aku berkatakan saat ini Tuhan, open heaven. Surga terbuka atas tempat ini. Kesembuhan terjadi di mana-mana. Dari depan sampai ke belakang. Kami mau cuma agung ini. Kami mau cari Tuhan. Kami mau cari Tuhan. I saw the Lord, come on. And I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. And I saw the Lord, and He heard, and He answered. that's why I trust Him. That's why I trust Him. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. I saw the Lord, and He heard, and He answered. That's why I trust Him. That's why I trust Him. Dan hari ini, kalau kamu punya isu gak bisa percaya pada orang, kau dikecewakan, kau dikhianati, engkau ditipu, engkau dikasih pengharapan palsu, engkau kecewa, engkau gak pernah bisa percaya orang. Aku punya suggestion hari ini, I decide to trust Jesus. Aku mau percaya pada Tuhan. Aku mau percaya pada Dia di Alpha dan Omega. Tidak percaya hari ini, aku patahkan setiap ketidakpercayaan di dalam nama Yesus. Setiap rasa pahit, gak bisa percaya lagi pada orang. Come on, trust Jesus one more time. Saya minta saudara mulai buka hatimu sedikit mungkin. I know it's not easy hari ini. Kamu bilang, come on, this is rubbish. This is garbage, Pastor. I just beg you, trust Him one more time. Beri kesempatan buat Tuhan sekali lagi aja, sekali cobaan agung lagi. Untuk peluk kamu, untuk bebaskan kamu. Haleluya. I trust in God, my Savior. Never. Gak pernah. I trust in God, My Savior, the one who will never fail. He will never fail. I trust in God. Yes, we trust you. We trust you, God. Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Amen, amen. Silakan duduk, saudaraku. Silakan duduk para VIP yang di depan. Let's honor the young people yang mau kasih kursinya buat yang tua-tua. I know banyak banget om tante masih berdiri. So, aku minta yang kamu pakai rok, kamu duduk aja di situ. Kasih dia duduk. I think it's not easy for you to sit down. Dia pakai rok. Suruh dia duduk di situ, kasihan nanti dia. Oke. Anak-anak muda, kamu yang masih punggungnya kuat, lihat om tante masih berdiri di belakang. I urge you kalau minta saudara untuk ini. Mungkin my pastoral yang kuat-kuat bisa duduk di bawah, join ini.
Mari yang di belakang, Bapak Ibu masih ada duduk di tempat pastoral. Pastoralku juga mau ngedeplok dengan anak-anak muda di sini. Well, it's a great Friday, a good Friday. Masih banyak banget, saya tahu kita memang tidak kasih appointment hari ini. Katakan sore nanti kalau saudara bisa balik lagi. Saya percaya ini hadirat Tuhan yang begitu dahsyat hari ini. Dan kalau dari awal tadi saya rasakan hadirat Tuhan, saya percaya terus waktu firman Tuhan disampaikan. Buka hati, karena pasti ada kesembuhan, ada pemulihan di tempat ini, katakan amin. I want to greet all of you yang baru pertama kali datang ke tempat ini, saya nggak bisa undang satu persatu, tapi ada satu keluarga dari Los Angeles, kita berikan tepuk tangan buat mereka tadi. The Norma Lindas dari LA datang, we greet you in the name of Jesus, ada banyak juga yang di luar kota, dari tempat ini. So it is great. Banyak banget di depan masih yang kosong. Tolong ushers sebelum saya mulai. Guys, oke. Enggak apa-apa, enggak usah malu. Saudara bisa langsung ke depan. Ini masih 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Masih ada 15 di depan sini. Christ the Anointed One. Dan saya percaya hari ini kita sedang menikmati sungguh the anointing, urapan Tuhan yang dahsyat. Dan saya percaya bahwa waktu Presiden Jokowi merubah nama kenaikan Isa Al-Masih menjadi kenaikan Yesus Kristus, maka Jumat Agung definisinya adalah hari kematian Yesus Kristus. Katakan amin. Dan biarlah waktu pemerintah beranikan diri untuk mengatakan nama itu Yesus Kristus, Jesus Christ. Waktu saudara baca Christ, the Anointed One, mungkin saudara pikir Christ adalah nama belakang Yesus. Jesus Christ. Family name Tuhan Yesus bukan Christ. Nama keluarga Yesus bukan Kristus. Yang percaya katakan amin. Ya, kalau namanya Christ dia akan bilang, my name is Christ. Jesus Christ. Kayak James Bond gitu ya saudara kan. Tapi dia, kenapa kita bilang Christ is the anointed one? Karena kata Kristus atau Christ itu artinya yang diurapi, the anointed one. Christ yang juga artinya Messiah. Bahkan tadi yang saya baca ayat dasar tadi adalah waktu Yesus beranikan diri pulang ke Nazaret, bahkan disitu dia ditolak sama keluarganya, ditolak sama kampung halamannya, karena dia berani mengutip apa yang Yesaya tulis. Dikatakan waktu itu di Lukas 4 ayat yang ke-18, roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku. Dan saya percaya inilah Yesaya sudah katakan ada seseorang juru selamat yang akan disebut the Christ, the anointed one yang akan diurapi. Dan saya percaya Roh Kudus bukan new kids on the block. Roh Kudus bukan baru ada di hari Pentakosta. Roh Kudus sudah ada di Kejadian 1. Dia adalah roh yang melayang-layang. Roh Kudus adalah roh yang berbicara kepada para nabi. Dan Roh Kuduslah yang mengurapi Yesus. Dan saya percaya the same Holy Spirit yang mengurapi Yesus adalah roh yang sama yang mengurapi saudara. Saya katakan tadi bahwa Indonesia lagi dibombardir dengan orang yang meninggal karena santet, karena guna-guna, karena sesuatu yang begitu rasanya dipublikasikan roh jahat itu. Lewat Jumat Agung, kita mau katakan ada roh yang lebih besar dari roh kanker, dari roh penolakan, dari roh kutuk. Which is Holy Spirit, Roh Kudus yang dahsyat. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Roh Tuhan ada padaku. Dan bahkan bukan hanya pada Yesus, tapi dia mengurapi, katakan urapan. Ini yang saya akan banyak ngomong mengenai urapan bagi ini. Kenapa pentingnya banyak gereja-gereja lagi meninggalkan apa sih itu urapan. Urap-urap gua tahu, urapan apaan pastor. But saya percaya kalau Tuhan mengutip, Yesus mengutip Yesaya mengatakan hal ini. Ada roh Allah pada sang Mesias ini. Urapan ada di situ. Bahkan kreo adalah artinya people yang mendapatkan urapan minyak itu. Kristas, bahasa
bahasa Ibrani yang berkata mengenai orang yang diurapi, yang akhirnya menjadi Mesiah yang diurapi oleh Tuhan. Dan saya percaya waktu pada zaman itu, kalau orang diurapi, itu bukan hanya ditaruh di kepalanya. Saya minta mungkin Perry bisa maju di sini. Banyak kita sering pikir ini minyak urapan di tangan saya, dan karena seringkali di gereja we are limited of supply. We are limited dan seringkali kita cuma dikasih sedikit. Ya kalau saudara mungkin pernah ada pengurapan dengan Pak Niko, dikasih sedikit, bahkan dikasih kita campur seringkali dengan air supaya karena begitu banyak orang mau diurapi. But Perry, come here bro, it's okay. Perry mau maju dulu, nanti itu aja. Biasanya kita kalau diurapi kan, come on Perry, kamu takut banget sih. Biasanya kan kalau diurapi, biasanya kita pikir pengurapan itu cuma ditoel seperti ini, atau sedikit saja, atau bahkan orang ini dipercik. Tapi saya percaya di zaman perjanjian lama bahwa pengurapan atau urapan itu hanya untuk raja atau imam. Dan saya percaya waktu mereka itu diurapi, gak berdiri seperti Perry Gaga ini. Para imam, para raja itu harus berlutut sama-sama. Tetapi seringkali di zaman sekarang kita pikir, well hanya sedikit, hanya dikasih. Tapi no, in the Bible, bahkan kalau sudah baca di bagaimana Harun diurapi, dia bukan diurapi dengan sedikit, tapi dikatakan melimpah, bahkan dikatakan diguyur saudaraku. Dia akan melimpah keluar, bahkan dikatakan dari kepala Harun sampai ke janggutnya. Saya percaya bukan hanya dia diurapi, tetapi oke. Ingat bahwa perjanjian lama belum ada hoodie. Penting banget minyak pengurapan itu menjamah kepala. Bahkan kalau sudah baca versi Markus dan versi Matius, Yesus bukan cuma diurapi kakinya, tapi dari kepalanya. Yang percaya katakan amin. So penting banget proses pengurapan harus kena kulit kepalanya. Tidak boleh sebentar saja, tapi dikatakan dia akan melimpah sampai ke janggutnya, sampai turun ke ujung jubahnya. Bukan sedikit, tapi terus melimpah. Gak tahu ini gak berhenti Perry, it's still coming. You receive more, terus sampai ke janggutnya, sampai ke ujung jubahmu. Ini mujizat, gak berhenti terus. It's still coming, the anointing, urapan Jumat Agung. Tidak akan berhenti buat saudara, terus mengalir. You feel it bro? Kasih anduk sedikit, kasihan dia. Oke, kita tepuk tangan buat Perry. Masih satu kali show lagi Perry, so please be strong brother. Tapi bahkan itulah, makanya Tuhan katakan waktu dia mengurapi. Urapan Tuhan itu bukan cuman, makanya waktu Yeskiel lihat bukan hanya semata kaki, bukan hanya selutut, bukan sepinggang, tapi harus tenggelam. Saya percaya waktu Tuhan mengurapi kita hari ini, jangan izinkan dia cuman urapi hatimu, tetapi seluruh tubuhmu, jiwamu, stres disembuhkan, kanker disembuhkan, di dalam nama Yesus. Roh Kudus itu akan mengurapi, kalau kita lihat anointing, the anointed one, Tuhan itu diurapi. Saya percaya waktu Yesus diurapi, itu di Matius Markus tulis bahwa seluruh tubuh Yesus penuh dengan minyak itu. Minyak narwastu itu harum baunya, dipecahkan di atas Yesus. Dan itulah yang terjadi hari ini. I feel Holy Spirit. Sejak kami doa untuk Jumat Agung ini. Bahkan waktu latihan production, never happen loh. Bahkan para imam musik, para choir itu dilawat sampai nangis. Tadi pagi waktu pre-service kami dilawat sampai nangis semua. Saya percaya hari ini, saudara lihat tadi bahwa pengurapan itu bukan hanya sejumput, bukan hanya sepercik, tapi seluruh hidupmu. Tidak ada tempat dalam hidup saudara yang tidak bisa Tuhan jamah, tidak bisa Tuhan sembuhkan. Mungkin satu hal tempat tersembunyi yang kalian sembunyikan, kuncinya dilempar ke dalam laut. Nobody can see. Tidak ada tempat yang tersembunyi buat Roh Kudus yang tidak bisa jamah saudara.
Mungkin masa lalumu yang begitu gelap, yang begitu kelam, yang kamu sembunyikan di peti, yang ditutup peti lagi, yang dikunci. God still can heal you. Tuhan masih bisa menyembuhkan saudara. Berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Dan kalau saudara baca tadi di bagaimana Yesus membaca apa yang Yesaya tulis di Lukas pasal 4 ayat 18 tadi, dia berkata bahwa kenapa dia diurapi untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Dan Tuhan Allah Bapa mengutus Yesus untuk memberitakan pembebasan kepada orang tawanan. Dan penglihatan bagi orang-orang buta. Membebaskan orang yang tertindas. Untuk memberikan tahun rahmat Tuhan telah datang. Jadi saya percaya urapan yang Yesus terima. Sehingga dia disebut sebagai Christ, the anointed one. Urapan itu bukan hanya sekedar untuk menjadi seorang yang keren di luar, untuk buat mujizat, untuk menjadi cuma hanya simbol, menjadi raja dan segala raja. Bukan, tapi pengurapan itu yang saya mau spesifik ngomong di sini, urapan yang ada pada Tuhan, roh yang sama yang ada pada saudara, itu untuk membebaskan belenggu, membebaskan setiap kuk, semua bilang kuk. Dan saya percaya, saya mau ada gambar di depan sini adalah gambar kuk. Inilah kuk itu. Kuk adalah dipakaikan di hewan. Dan kuk itu selalu dibagikan kepada dua hewan. Sehingga mereka bisa saling membantu. Kalau satu lemah, satu menguatkan, satu menarik lebih cepat lagi. Sehingga saya percaya inilah kuk itu. Dan iblis seringkali memakan kuk yang bukan daripada Tuhan. Saya katakan kuk yang bukan daripada Tuhan karena ada ayat yang berkata aku memakaikan kuk kepada kamu. Tapi bukan kuk yang membuat kamu berat, buat kuk yang membuat kamu menderita. Di Yesaya 10:27, pada waktu itu beban yang ditimpakan mereka atas bahumu akan terbuang. Dan kuk yang diletakkan mereka atas tengkukmu akan lenyap. Saya percaya mereka ini adalah orang-orang yang bukan daripada Tuhan. Orang-orang ataupun kuasa kegelapan yang taruh kuk di atas engkau. Beban di atas engkau akan lenyap. Tetapi yang saya suka di bahasa NKJV, di version of King James, dikatakan it shall come to pass in that day, his burden will taken away from your shoulder. And his yoke from your neck. And the yoke will be destroyed because of the anointing oil. Saya percaya ini penting banget. Kenapa saya hari-hari ini ini cuma baby oil biasa. Ini bukan spesial. Kita nggak jualan minyak habis di depan. Kita nggak mau saudara mendewakan minyak. Tetapi oil represent Jesus karena he is the anointed one. Waktu kita mengurapi dalam nama Yesus, saya percaya setiap kuk, setiap beban itu akan dipatahkan. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. Ada satu lagu yang Pastor Robert and Leah tulis. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Saya minta mungkin worshiper bantu saya. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan, penuhiku sekarang. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala raja. Sekali lagi, dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Dan kuk itu dilenyapkan oleh urapan. Oh datanglah pengurapan,
penuhiku sekarang. Ku sembahkan Yesus Tuhan, Raja segala raja. Yang setuju kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. And then the yoke destroy because of the anointing. Tapi saya suka banget Matius 11 ayat 28 berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu. Semua bilang semua. Semua proses, gak ada bilang hanya orang-orang keren, hanya orang kaya. Semua yang letih lesu dan beban berat, aku memberi kelegaan kepadamu. Tapi dikatakan pikulah kuk yang aku pasang. Belajarlah daripadaku. Aku lemah lembut, rendah hati, jiwamu mendapat ketenangan. Kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Saya panggil adikku James untuk maju ke depan. James, come on James, run here. James melambangkan orang Kristen seperti kita semua. Come here James. Bapakmu kreatif banget, rambutmu seperti ini. James adalah seperti kita waktu terima Yesus. Just like this, tapi hidup tidak bebas dari namanya beban. Sebab itu orang seringkali menaruh beban buat kehidupan James. James, are you strong enough? Well, James diberikan beban seperti ini. James, pakai James. I hope you're strong enough. Ini agak berat James ya. Are you ready? Are you sure you're ready? So, bisa jongkok sedikit James? Jongkok sedikit terus. Naik lagi James. Iya. Yeah. Come on James, you can do it. Berdiri James. Berat gak James? Oh udah merah lo mukanya. I know, I need to help you. Apa sih yang dalam bagasinya atau kamu? Well, ada pahit. Kamu bisa ngalamin pahit juga. Kamu pahit sama siapa? Sama anak sekolah minggu itu ya, gitu ya. Well, dendam. Banyak banget, rasanya berat banget, bro. I mean like, hutang. Anak zaman now hutang. Jomblo. Jomblo jadi beban loh. Beneran jadi beban banget hari-hari ini. Kau masih di bawah umur jomblo lagi. Krisis keuangan. Ingat James bukan melambangkan anak yang umur 8 tahun. Tapi melambangkan setiap kita. Udah mulai entengan? Mulai entengan ya. Makanya kita perlu ikut HMC supaya makin enteng hidup kita, ya kan? Itu dilepaskan. Ada malu. Banyak bener bro, makanya berat banget. Ada sakit. Ada anxiety. Banyak sekali. Ada kantong plastik bahkan yang begitu banyak yang disembunyikan. Ada Kohimame, minuman yang terbaik. You want this bro? This for you man. Menolong anak boleh kan, ya kan? Inilah produksi, kita bisa dapatkan tanggal 16 April. This for you. Bapak kelihatannya aus deh Pak ya. Bapak jangan terlalu banyak kopi. Ini nggak apa-apa, ini kopi. Ini ada kopi signature Arba. Bisa berdiri. This for you. Tolong di follow kohimami.id Pak. Ya. The Normalinda guys. Ada satu kan di sini. Ini enak banget. Ini nggak ada di LA. Sparkling freshen fruit. Just one. Balik bayan. The Filipino guy. Yeah. Welcome to Jakarta. This is good, man. This is anointed drink. It's a good one. And the last one is for you, man.
Alright, berikan tepuk tangan. So let's go back again, kembalikan ke James supaya dia kuat. Karena James datang ke Jumat Agung ini masih dengan beban. James, be strong, okay man, just be strong. Ntar lagi. Dan James datang dengan bungkuk. Berapa saudara punya spirit kayak bungkuk karena kau merasakan beban yang begitu berat. Tapi Tuhan kata aku dan saya percaya seperti ayat tadi bahwa dia memakan kuk itu harusnya ringan. Kenapa? Harusnya dia nggak seperti James yang lagi stres sekarang karena kuk tadi ada 2 bagian. So this is what Jesus do. Buka dulu tasnya bro. Oke, kamu ambil satu sebelah sana. Ya, and let's Opa angkat yang sebelah sini. Kamu masih merasa berat? Opa enteng sebabnya. Well, kita mulai sama-sama berat. Mulai sama-sama berat. Gimana rasanya mulai entengan? Iya. Udah mulai entengan karena kita sama-sama berat nih. Tapi kita tahu bahwa Jesus is taller. Yesus lebih tinggi dari kita, Yesus lebih kuat. Saya percaya pelan-pelan James mulai tersenyum karena yang sebelah yang pikul kuk sama dia makin tinggi. James mulai tersenyum, James bisa jalan. James bisa keren banget, gua kuat gitu ya. Gua walaupun masih jomblo, walaupun masih punya krisis, but I still can worship God. Why? Karena dia punya Yesus. Come on here bro. Dan tapi dia mulai lari daripada Tuhan, dia mulai ngalami berat lagi. Dia mulai pelan jalannya. Tapi waktu dia undang Yesus lagi, kuk itu makin enteng. Karena apa? Semakin dia sayang sama Tuhan, semakin ditinggikan Tuhan, semakin kuatlah Tuhan dalam hidupnya. Come on, berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. God bless you James. Kembalikan ke sana. Alright. Dan saya percaya hal ini. Yuk kita bangkit berdiri sama-sama. Kalau kita disebut sebagai gerejanya Tuhan Yesus Kristus. Saya ingin menyerukan kepada semua gereja di seluruh dunia. The Church of Christ. Ini yang harus kita lakukan. The Church of Christ. You should be lifting burden and breaking the yoke. Saya percaya di semua gereja-gereja harus kembali kalau kita disebut the Church of Christ. Maka biarlah orang yang datang dengan beban bukan ditambahin bebannya. Tapi orang datang dan pulang bebannya diangkat. Seperti kayak James datang tadi. Stres, bongkok. Gak bisa merasakan sukacita. Tapi waktu dia mulai merasakan Kristus, the anointed one datang. Kuk itu mulai ringan. Semakin dia mulai ikut Bible study, dia mulai mengerti mengenai Jesus. Dia mulai ikut encounter night, dia mengalami Tuhan. Dia merasakan semakin enteng. Well, beban itu, masalah itu mungkin masih ada. Karena the news is, kita gak peduli problemnya, sakitnya. Karena bukan itu lagi the story. Karena Jumat Agung bukan cuma 2024 tapi dimulai waktu Yesus berkata it is finished. Sebetulnya semua beban tadi itu udah dijamin pasti sembuh, pasti pulih, pasti beres proses. Udah dijamin, jadi jangan khawatir dengan bebannya. Ada Yesus di sebelahmu yang akan angkat bebanmu dan buat engkau lebih bisa bersuka cita. Buat engkau lebih mengucap syukur kepada Tuhan. Come on, berikan tepuk tangan kepada Tuhan. Kisah 110:38 yaitu tentang Yesus, Jesus the Messiah dari Nazaret. Paulus menulis bagaimana Allah mengurapi dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia berjalan keliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang, sekali lagi semua orang yang dikuasai iblis sebab Allah menyertai dia. Saya percaya hari ini, Jumat Agung ini, adalah seperti tiupan sangkakala mengingatkan semua gereja. Bahwa gereja bukan hanya untuk tempat orang Kristen kumpul. Gereja bukan hanya tempat di mana kita hanya menjadi klub Kristen. Bukannya tempat kita nyanyi dan karaokean. Tapi rumah Tuhan, di mana ada Roh Kudus di situ. Maka di situ harus ada kesembuhan, ada kuasa jahat yang dilepaskan. Saya percaya let's bring back that anointing. Saya
Tadi waktu saya didoakan oleh para pastors, saya bilang Tuhan, Jumat Agung bukan ditentukan hanya oleh gedung ini. Karena Jumat Agung is not about gedung. Tapi Jumat Agung adalah mengenai kuasa Tuhan. Yang dimulai di tempat yang gak layak 2000 tahun yang lalu. Ingat bahwa dia sendiri, bahkan dia tahu kamu seperti James yang gak akan kuat lagi menghadapi semuanya. Dia bilang, maka salib itu berbentuk seperti yokes. Dia bilang, let me go there. Let me the one who carry your sin. Izinkan aku yang memanggul kepahitanmu, penolakanmu. Izinkan aku memanggul semuanya. Dia naik ke situ. Dengan semua bagasimu, dia naik ke situ. Begitu buruk rupanya dia karena semua ditaruh di pundaknya dia. Sehingga bapak pun enak lihat dia. Dia bilang, dia melihat seluruh dosa Jakarta, seluruh dosa dunia ditaruh di mukanya dia. Sehingga Tuhan memalingkan wajahnya. Sehingga dia pun berteriak, Bapak, kenapa kamu meninggalkan aku? Hari ini, kalau kamu sedang krisis kasih Bapa, kamu teriak tiap malam, Bapak di mana engkau? Ingat Yesus tahu hatimu. Yesus pernah ditinggalin Bapa itu kayak ada. Dia tahu bagaimana dia harus kehilangan kasih Bapa. Sebab itu hari ini, aku tahu beban yang terberat waktu engkau kehilangan kasih Bapa. Kau ditolak. Jumat Agung ini, dia datang untuk menyembuhkan. Dia datang untuk melepaskan setiap saudara. Hari ini, semua mata tertutup. Beri kesempatan 1 menit, saya tahu waktu saya sudah selesai. Tapi kita akan masuk berjaman kudus setelah ini. Tapi izinkan saya hari ini, kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara, kamu datang, kamu dengan bawa kuk, kamu bawa bagasi yang begitu berat, pahit, kecewa, kanker, berita bahwa kamu pasti bangkrut, anxiety, dendam, pahit. Hari ini, cast your burden into Jesus. Izinkan Yesus yang menjadi sebelahmu. Kenapa kukmu tiba-tiba ringan? Karena bilang, let me take that to the cross. Aku yang akan angkat itu ke sayap. Izinkan dia mengingatkan bahwa 2000 tahun yang lalu dia sudah mati buat setiap apa yang kita alami hari ini. It is finished. Iblis coba ingatkan lagi bahwa itu belum selesai. Tapi Jumat Agung bukan merayakan kita sembuh karena kita sudah sembuh. Kita sudah selamat dari 2000 tahun yang lalu. Itu yang selesai. Tapi iblis mengingatkan bahwa kita ini masih tertawan. Jumat Agung adalah mengingatkan kita. Dia telah menang. Dia telah angkat setiap beban kita. Tapi hari ini kalau ada engkau yang perlu Tuhan datang sebelahmu dan bilang, nah aku pikul bebanmu. Kalau ada di sini, bisa gak jujur angkat tanganmu? Pasti ingin berdoa buat engkau. I see you. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Wah banyak banget di sini. Terus angkat tangan, angkat tangan. Ku angkat hatiku, ku pandang saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Saya lihat banyak Yesus lagi berdiri di sebelahmu. Ku terus sembah. Jangan dipikul sendiri. Jangan dipikul sendiri nak. Ku pandang kasih Tuhan pikul.
saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan. Saya rasakan kebebasan terjadi. Terus nyanyi, terus nyanyi. Aku angkat, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiranmu. Jesus, Jesus, you are the one I love. Semua teriak Jesus, 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 forever I love you, Lord. Jesus, 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 you are the one. You are the one I love. Tuhan, Kau sudah menjamah, membebaskan dalam nama Yesus. Aku berkatakan setiap kutuk, setiap penyakit, setiap kuk dibebaskan oleh urapan Tuhan. Semua katakan sekali lagi, Jesus, Jesus.